kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 54 terkait cara mudah dan cepat bagaimana membuka mata hati. Cara dengan cepat dan mudah untuk menyingsingkan hijabnya hati. Sebab selama hijabnya hati itu masih menempel di dalam hati, sepanjang itu hati akan menjadi hati yang gelap pada Allah. Tapi jikalau hijabnya itu dibuang alias disikap dari hati, maka saat itu juga rohaniyah jenengan tidak akan pernah gelap pada Allah, alias sing nyoto sing wujud mung Allah sendiri. Kita akui di mata Allah, di depan Allah, bahwasannya kita itu mantan pendosa, mantan yang menzalimi Allah berpuluh-puluh tahun. Sejak kita akil balik sampai umur jenengan kali kula berapa tahun. Tanda kalau kita mantan pendosa pada Allah, rohaniyah kita beriman pada selain Allah. Maksud Allah bukan ismudzat, bukan nama. Yang kumaksud hidup bukan sifat. Yang bahasa umum, kita itu pendosa terhadap Tuhan dengan bentuk hati atau ruhaniyah kita ada sesuatu selain Tuhan di dalam hati kita. Makanya mengapa kita mulai sejak kecil itu dididik di dalam agama Islam tentang tauhid. La ilaha illallah. Iki nama. Tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku puja, ku puji, ku imani kecuali Allah. Ini tauhid TK, syariat. Lalu kita juga dinaikkan satu tingkat, huwa thariqah. Artinya kita diperintahkan ketika menjalankan aktivitas apapun, hati harus punya iman bahwasanya semua apapun yang berperan di segala hal aspek itu adalah yang memiliki nama Allah. Tapi nggak bisa. Karena apa? Karena tauhid yang nomor 3 kita
tidak diajarkan anta, gak diajarkan. Babakan dinul haq, agama yang mendidik tentang bahwasanya Tuhan itu dekat, nggak dididik. Bagaimana mungkin kita akan bisa merasakan bahwasanya semua yang berperan itu Allah, lawang ilmu untuk mendorong kita di anta itu tidak diberikan. Bagaimana mungkin Anda akan bisa merasakan manisnya tebu, lawang tebunya tidak didatang? Ya diangan-angan aja akhirnya. Logikanya seperti itu. Lah, ketika saat la ilaha illa anta hakikat itu dihadapkan terhadap diri kita sebagai manusia, maka disitulah ilmu untuk merasakan bahwasanya Tuhan itu amat dekat. Maka di situ ada tindakan-tindakan dalam hati sampean untuk bertemu terhadap anta. Sehingga sampean ruhaniyah hati sampean itu dikenalkanlah yang namanya dzikir sirul asrar. Akhirnya kita asah setiap saat dan waktu. Akhirnya barulah ketoto rasa ning ati sampean supaya sambung terhadap urip. Sedikit demi sedikit. Akhirnya kemakrifatan sampean datang Allah itu semakin lama semakin terbangun, walaupun belum sampai ana. Masih ada dua yang disebut di makom muraqabah, ada yang merasakan, ada yang dirasakan. Bapak Ibu, oleh karena umat manusia itu jarang mau menerima tentang pengajaran ilmu sejati atau ilmu kaweruh atau ilmu tauhid anta, maka tidak terasa kalau dirinya ini mulai awit balik sampai berpuluh tahun berbuat dolim pada Tuhan. Ini karena apa? Karena mereka sudah menganggap benar dengan bentuk jasmaniahnya itu patuh di dalam hukum syariah, meninggalkan larangan di dalam syariat jasmani, menjalankan perintah di dalam syariat jasmani, itu sudah merasa benar katanya. Padahal itu bahaya. Manakala tidak mengenal pengajaran ruhaniyah ini, hanya jasmaniah yang dipentingkan. Lebih baik jasmaniahmu iku maksiat, tapi menjadikan ruhaniyahmu iku sadar dan merasa dilan, merasa ino di mata Allah, daripada kau melakukan taat tapi hatimu takabur, merasa mulya, merasa bagus. Akhirnya orang lain dianggap jelek, dirinya yang mulia. Niki kontradiksi makalah ini pada kaidah syariah. Tapi ini kenyataannya. Lebih baik jasmaniahmu laku maksiat, tapi menjadikan rohaniyahmu itu merasa hina
terhina di mata Allah. Daripada jenengan ini melakukan taat jasmaniyah tapi hatimu merasa gumede di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Niku makalah Ibnu Athaillah itu. Bapak Ibu hadirin, sampai kapan perilaku dolim ini terjadi pada diri kita, ruhaniah ini pada Allah? Hatta zurtumul maqabir. Kalau itu tidak langsung jenengan ada tindakan pemfungsian mengenal dan menerima dinut tauhid, sampai matilah kau. Sampai mati. Sampai mati. Bagaimana akibatnya? Qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh tersiksa orang-orang yang saat di dunia dengan waktu yang telah diberikan Allah tidak mereka jadikan untuk taubat diri, untuk mengenal Allah. Terus dia kedahuluan mati. Sungguh sengsara bagi ruhaniah seseorang ketika saat di dunia mendustai dengan pertemuan Allah. Bapak Ibu, hijab-hijab ini, dosa-dosa ini yang berbentuk syirik, iman kita selain daripada Tuhan, selain daripada Allah, malam hari ini sekejap bisa hilang. Dibuka Al-Baqarah 54. Ini menceritakan kisah Nabi Musa. Saat Nabi Musa ini menolak atau ndrengkeni ajaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir. Ringkas saja, karena Nabi Musa berguru terhadap Nabi Khidir, dia masih memegang aturan-aturan syariat kenabiannya, akhirnya bisa. Segala hal apa yang diterjadikan pada Nabi Khidir, beliau protes. Ketika dia merusak kapal, pasalnya 170, protes. Sejak beliau membunuh anak kecil, protes. Sejak beliau itu mendirikan atau membangun pagar yang mau roboh, protes. Itu syariat. Syariat. Memang undang-undang syariat kalau dipetukno, ditemukan undang-undang hakikat, seakan-akan tabrakan. Apa tabrakan itu, Pak? Benturan. Karena beda pandangan. Sebetulnya tidak benturan. Kalau punya komponen untuk menetralisir, min plus langsung dipetuk no, konsleting. Tapi jikalau ada komponen-komponen, aku yakin akhirnya menjadi cahaya. Ini karena ada komponen-komponen penetralisir antara min dan plus. Bapak Ibu, Nabi Musa oleh karena dirinya fanatik dengan hukum syariat, gak salah dia itu menyalahkan Nabi Khidir. Mengapa perahu yang menghantarkan dia rusak?
Karena dia memandangnya itu makhluk. Coba kalau memandang pada Allah semua yang berperan. Seperti Nabi Khidir. Nggak ada protes. Mestinya pada saat itu, ini contoh Pak. Kalau undang-undang syariat dipedukno langsung dengan ditemukan langsung dengan hukum hakikat, gini kau tabrakan. Nah, biar gak tabrakan ya apa? Mestinya hati Nabi Musa pada saat itu nggak boleh fanatik. Karena kalau sudah masuk pengajaran di dunia hakikat, pinter ilmu opo wae tadi, apakah ilmu Qur'ani, ilmu fikih, ilmu hadise, ilmu apapun, parkir nosik. Kalau iku masih sampai gowo, sampai bawah, gak akan masuk pengajaran dinu tauhid, iki gak akan bisa masuk. Tabrakan terus. Akhirnya kebingungan sampean. Mau tak ikuti, ku tak lihat, sesat. Tak ikuti, iku katanya orang-orang itu kalau mati iku nek belum makrifat Allah, belum kenal Allah, itu terjerumus Qur'annya. Waduh. Letakkan dulu bos, ilmu-ilmu dohiriku, letakkan dulu. Jangan dibawa. Iki contoh Nabi Musa. Akhirnya apa? Pisah toh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bon, itu sebagai contoh mawon. Wa idh qala lan tatkalane dawuh sapa Musa, Nabi Musa. Iki Nabi Musa pas dawuh iku dirinya sudah melakukan kholwat Pak. 40 hari di Gunung Turisina, berarti dia sudah mendapatkan kitab Taurat. Jadi isinya kitab Taurat itu disampaikan pada kaumnya. Kalau jenengan sudah mendapat sudah menerima dinu tauhid, jenengan kholwat, menerima wahyu. Wahyu itu disampaikan kepada anak dan istri atau pada umat. Wa idh qala lan tatkalane dawuh sapa Musa, Nabi Musa liqaumihi maring kaum Musa. Rupane dawuh ketika Nabi Musa itu berkata terhadap kaumnya. Berupa apa dawuh itu? Ya kaumi, hei kaumku, innakum sak temene sira kabeh ku dolamtum ngani ngoyo sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Wahai kaumku, sesungguhnya kau itu mendolimi dirimu sendiri. Nah ini Pak, bentuk jenengan kali kula dolim diri sendiri, hidup pada diri kita Allah itu kita dolimi. Buktinya kita masih ada iman selain daripada hidup itu yang kita sebut Tuhan. Contoh. Ini kenapa Pak nih? Tumpeng ya. Ya Allah. Kelinci nih Pak ya. Contoh ya kudu anak bos. Ini kan masih protes. Ngaji mbadok.
Iku biasanya Nabi Musa sing protes nang Nabi. Mereka dereng kelebonan dino tauhid mesti protes. Jok mana ngono rokokane gak oleh kok. Contoh, kalau saya mendolimi hidup dalam diri saya merasa atau meyakini yang kasih tausiah itu saya, makhluk. Dalam hatiku ada keimanan kalau saya makhluk yang bisa memberikan tausiah. Loh, inilah bukti innakum dolamtum anfusakum. Saya itu mendolimi diri saya sendiri. Artinya hidup dalam diri saya yang mestinya aku kembali kepada Allah, aku kembali kepada klason. Iman yang seperti inilah yang dikatakan sebagai pendoliman kepada Allah. Ini di dalam diri saya. Sekarang di luar diri saya. Niki wau sing kula makan ndok asin. Yang kula minum degan. Hati saya ada iman. Ada pangrasa, munculnya asin itu dari telur. Munculnya rasa seger dari degan. Telur, degan, tuyo degan, iku makhluk. Allah katakan Al-Maidah, malakum dzarraw wala naf'an. Gak bisa makhluk itu mendatangkan rasa seger atau rasa asin, gak bisa. Oleh karena saya ada di situ, kata Allah, akhirnya muncul rasa seger dan rasa asin. Lah, tadi saya beriman tidak dari Allah itu, tapi dari makhluk. Lah, inilah saya dikatakan zalim. Jadi Nabi Musa apa? Mengatakan terhadap kaum itu mendolimi dirinya sendiri. Buktinya apa? Bittikhadikumul ijla, kelawan nyembah patung sapi, anak sapi. Jadi kaum secara syariat pada zaman dulu Nabi Musa, kaumnya itu nyembah pedet. Anak sapi itu pedet ya. Pedet. Disembah, Pak. Ceritanya kan gini. Nabi Musa itu punya saudara namanya Harun. Nabi Harun. Nabi Musa sebelum berangkat khalwat, itu berpesan terhadap Nabi Harun, saudaranya. Kang, tolong kaumku iki jenengan jaga, jangan sampai imannya itu beralih pada selain Tuhan. Oh iya, saya ada tugas mau menerima kitab suci di Gunung Turisina, yaitu kitab Taurat. Nah, ketika beliau khalwat 40 hari di Gunung Turisina, kaum ini berbelok imannya, nyembah pedet. Sebetulnya itu kiasan, Pak. Hakikatnya kiasan. Bittikhadikumul ijla, al-ijla itu adalah makhluk. Makhluk.
Kalau boleh saya simpulkan, siapapun kita tatkala hati beriman pada makhluk, di dalam hati ada makhluk, berarti iku al-ijla, pedet. Sapi, makanya nek besaran kudu beleh. Sapi. Bittikhadikumul ijla. Bittikhadikum al-ijla. Menyembah patung. Berarti perkara selain Allah hakikatnya patung. Bagaimana kurang jelas? Allah sudah katakan bahwasanya seluruh makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk apapun. Gak bisa. Wala quwata, dan kekuatan apapun gak bisa. Jikalau telur asin itu memunculkan rasa asin, air degan kelapa itu memunculkan rasa seger, semata-mata illa billah, tapi gak sadar. Terus bagaimana cara mensikapi itu? Sebab dengan adanya al-ijla itulah akhirnya menutup ruhaniyah kita pada Allah. Akhirnya Allah bagi kita gelap. Gak nyoto. Ini harus disisihkan. Terus bagaimana cara dengan mudah untuk menyingkirkan ini? Ittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ukum. Oleh sebab itu obato sira menyang sing nyiptakno awakmu alias Rabbukum. Obato artinya sesalilah dan ngrumongso kalau kamu itu selama ini berbuat dolim pada Tuhanmu. Makanya tauhid yang nomor 3 hakikat subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Berarti wis dekat. Hati sampean merasa Allah dekat. Selalu jenengan diawasi. Di depan kita, di belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam, luar. Hati jenengan terbangun sirul asrar itu. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maha suci Engkau ya Rabb, Anta. Sesungguhnya saya golongan orang yang dolim. Berarti ngakoni kalau kita dolim. Itulah orang-orang yang sudah ada kesadaran hatinya bahwasanya kita sebetulnya itu ora iso opo. Bun sadar. Bun. Satu sisi jenengan menyadari kalau kita zalim, satu sisi ini Pak, ayat berikutnya cara membuka hati. Kalimat berikutnya ini nanti. Faktulu apa di situ? Matenono sira kabeh anfusakum ing awakmu. Bukan bunuh diri lo ya. Kok ndang penerimane iku mulih langsung gantung diri, mateni awakku. Faktulu anfusakum. Inilah Pak, keakuan kita sebagai manusia yang bisa nyapo-nyapo tadi lo. Patenono. Ini ki nafsu.
bagaimana kita memateni keakuan diri. Iki jenenge wong ngerutuh tekan ndukur menisor nyeblok gowelis daripada jenengan ana nisor ngerengkek munggah mendhuwur. Wis. Misalkan ya, kula gambarke, luwih cepet endi? Lah iki. Misale iki gunung, Pak ya. Ya. Jenengan dari bawah naik ke atas, kali jenengan dari atas nyelorot ke bawah, cepet pundi? Nyelorot, betul. Loh, ternyata pengajaran jadab itu ada. Tapi resiko loh Pak ya. Tapi gak apa-apa. Ada Qur'annya loh. Didik kadai keluar rasane meh setahun. Waktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh, artine keakuan dirimu yang tadinya bisa nyapo-nyapo buangan dengan cara langsung akunya urip. Wis gak katik jenengan iki mau kemakhlukane muncul gak katik. Langsung aku Allah sing ngaji, aku Allah sing mangan, aku Allah yang apapun. Cepet nih. Tapi ini memang ada resikonya. Manakala ini muncul dari dalam keluar, wong liya mesti mastani panjenengan iku gendeng. Karena dari atas ke bawah ini sudah tidak menimbang-nimbang hukum dohir seperti Nabi Khidir, langsung dirusak, dibolongi namanya kapal, anak kecil dicekal, ditekel. Artinya di situ keakuanmu sudah tidak ada, jadi keakuan Allah dalam dirimu yang mencorong. Akhirnya dohir sampai niki dari wong syariat ngawur lah. Pancen wong gendeng. Gua akhirnya ngoten. Tapi rapopo. Saya katakan rapopo faktulu anfusakum. Niki nek cara orang itu kasar. Dakwah kasar. Tapi ada dasar. Makanya, mohon maaf, para kekasih-kekasih Allah, contohlah yang termaktub di dalam sejarah yang terkenal, Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali. Dia tinggalkan anak, istri, tinggalkan kemewahan dunia, gendeng. Loh, bukti tak? Karena beliau punya dasar. Boten ngawur, punya dasar. Kira-kira awak dimilih ndi yo? Terserah jenengan. Saya kalau memakai sistem majedubun dalam surah Al-Baqarah 54 digurak MUI Pak kula Pak. Itu digurak. Makanya saya memakai sistem wasilun, akhirnya bisa diterima dari bawah ke atas. Ya sondok soro titik Pak ya, agak berat, tapi dampak di golongan makom-makom umum mboten begitu bingung, bisa menerima. Tapi kok langsung saya
kayak sistem cepat, gaspol, rempol, dari atas langsung ke bawah, nggih mohon maaf, mungkin nggak bisa sampai ke Malang. Tapi setidaknya saya terangkan Majidubun itu biar jenengan punya dasar. Oh, gak ngawur ya. Ngaten lho. Urusan jenengan detik ini langsung ngikuti surat Al-Baqarah 54, monggo aku gak nyalano. Enggak saya salahkan. Iku ya karepe Gusti Allah. Nek kula sih santai ngoten mawon. Anak ditinggal, penggawean, kerjaan ditinggal, urusan dunia ditinggal. Sak dalan-dalan aku Allah. Ning ati. Pun. Cepet tuh Pak ya? Oh cepet wis. Lah. Dari sistem wasilun ya boleh. Ketika jenengan kholwat secara khusus langsung aja nyebloko dari atas ke bawah. Wis kano aturan harus wudu, nggak ada aturan harus berwasilah kirim dungo si A si B si C, enggak. Cukup wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Tapi nanti bila mana kok yo katut sampai awani pisan, wah wis mbuh. Kadung seneng ning kuno, kadung suka di situ, ayem. Paginya wis gak eling apa-apa. Bojonya sudah tidak tahu itu bojonya. Anaknya sudah nggak tahu anaknya. Yus anggap baik awakmu dilih oleh Allah dipindah dari wasilun ke majid. Monggo rapopo. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dzalikum utawi mengkunu tindakan jenengan laku nyeblok. Wau lho nggih. Majidubun iku khairul lakum. Kau bertobat tadi lho Pak. Kau menyesali merasa dolim, lalu kau pindah akunya makhluk dipindah akunya Allah. Iku khairul lakum, baik untuk kamu. Inda bari'ikum, di depan ing ngersane dat kang nyiptakno awakmu, yaiku Tuhan. Mboten manusia lho. Iku luweh apik pandangan di mata Allah, mboten pandangan manusia. Jadi wong jadab iku apik miturut pandangan Allah, sekalipun jelek pandangan manusia. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Iku lebih baik di mata Tuhanmu kamu seperti itu daripada kau terus dolim pada dirimu. Pada dirimu ku hidup dalam dirimu, dolim pada Tuhanmu. Lah, makanya dengan inilah sering saya katakan, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang memakai sistem Majidubun, sekalipun saya itu memberikan tahu sistem wasilun. Saya sering ucapkan itu. Dan inilah dasarnya itu. Fataba, jikalau kau mau melakukan hal itu, fataba, mongko nrimo tobat sapa Rob, sapa Tuhanmu, sapa Allah alaikum ing atase semua kesalahan-kesalahanmu. Lebih-lebih kesalahan yang ada kaitannya dengan syirik ruhaniyah ini.
Fataba alaikum. Allah nerima tobatmu. Inilah yang kumaksud taubatan nasuha. Tobat di mana hatimu sudah tidak mau lagi melakukan penzaliman, berbuat iman kepada selain Allah. Jadi, nek tobat gak nyawang wong wedok ayu telek ah. Saiki jane gak ono disawang. Menewa liwat maneh dititeni. Lama-lama takok nomor HP. Bapak Ibu, jadi nasuha iki tobati ruhaniyah Anda terkait dolim pada Allah. Mengapa Allah kok yang menerima tobatmu padahal dosa syirikmu itu enggak bisa dihitung? Innahu, sebab sak temeni Gusti Allah huwa ya Allah iku at-tawwabu dat kang nrimo tobat ar-rahimu tur dat kang kasih sayang welas asih. Ar-rahim, kasih sayang tentang ruhaniyah. Sarah daripada innahu wat-tawwabur rahim itu dengan catatan ketika jenengan iki masih ada kesempatan di dunia. Artinya sepanjang matahari belum terbit dari barat sampai kapanpun Anda masih ditunggu tobati dan diterima Allah. Ngoten nggih. Kita tidak tahu, Pak. Sisa umur kita tidak tahu tinggal berapa. Berarti matahari belum terbit dari barat. Selama belum terbit dari barat, kok ada tindakan dalam rohaniyahmu? Pertama, sadar kalau kita itu mendolimi, hidup dalam diri kita masing-masing, lalu melaksanakan waktulu anfusakum, pembunuhan pada diri kita masing-masing, keakuan hamba, maka fataba alaikum, pasti Allah nerima tobat. Ada yang tanya, Pak, Kang, saya ini molimo sejak puluhan tahun, bahkan saya itu dikatakan pembunuh itu sudah 99 orang saya bunuh. Iki ono kisah, Pak, ono sejarah. Tanya kepada kiai. Dijawab pertanyaan ini, apakah tobat saya bisa diterima? Dijawab enggak. Langsung kiai ikut dipateni pisan, akhirnya jumlahnya 100. Bapak Ibu, selama jenengan dereng sedo belum mati, masih ada kesempatan diterima tobat. Dosa dohir niku bagi Allah cawili, Pak, kecil. Lebih besar dosa-dosa yang dilakukan rohaniyah berupa syirik ini. Makanya dalam satu ayat Allah katakan, tidak akan pernah masuk surga hambaku manakala di dalam dirinya ada syirik sebiji sawi. Nggak bisa. Jenengan kalau sudah sadar, pertama kalau kita itu zalim, mesti ada tindakan ke depan fataba, bertobat. Dan sudah nggak mau sampai itu beriman terhadap selain hidup dalam diri jenengan. Pasti itu, Pak, pasti. Karena kesadaran sudah ada di dalam hati jenengan. Terus suatu saat jenengan itu ada iman selain Allah. Bagaimana? Apakah itu salah? Tidak, Pak.
itu bukan kesalahan yang Anda harapkan. Enggak. Itulah proses Anda ketika saat dimasukkan Allah di musyahadatul fana, prosesnya ke kamil, kamil ke bakok, memang begitu, alias jatuh bangun. Tapi aku yakin di dalam sanubari hati yang paling dalam, hati jenengan gak ingin untuk melalaikan Allah, gak ingin untuk beriman pada selain Allah, gak ingin. Tapi apakah terjadi? Ya, itulah memang maksud Allah untuk nyuwun sewu mengancup-ngancup non jenengan iku kemakrifatannya biar tegar. Saya teringat dalam pendidikan TNI atau Polri tahun 70, 75, 80 ya. Sparta. Gak ada Pak yang jalan di atas jalan. Mesti nek nggak di sungai ngelosot-ngelosot. Dulu loh ya. Karena apa? Karena di depan rumah saya itu biasanya dibikin latihan Polri seperti itu. Gak ada polisi itu jalan, di jalannya gak ada. Yang jalan itu pelatihnya di jalanan. Lah, sing pendidikan didelosor-delosor nono nggone dikali-kali. Mun atik ngatok disambok. Mula iling ngoten niku. Mesti mbok iku biyen iku ndelek kendi. Nek ndukur gapura ngoten. Sakno ndelok. Sakno, jarine sakno. Dulu nek sekarang sudah tidak Sparta. Sistemnya iku didengkik-dengkik hamai. Gitu. Padahal itu untuk mendidik. Dihancup-hancupnya itu ben mental kuat, fisik kuat. Sama jenengan suatu saat lalai, ditarik lagi Allah ingat, sambung putus, sambung. Itu bukan putus sebetulnya itu. Kok putus? Gak iso sambung. Oh nyatane iso sambung. Wala baghin wala adin innallaha ghafurur rahim. Tetap tak sepuro karena ning atimu nggak ada sedikit pun ingin pisah dengan aku. Wong kamu pisah tak bisa no. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya untuk langsung saknaliko maklab hilang hijab dalam hati jenengan, langsung ngoning atimu dadi Gusti Allah. Bahasa kasar lo ya. Lu kok iso menungso dadi Gusti Allah? Ya gak ngono. Ning ati sampean inilah maksudnya nafi isbat. Kita tahu di dunia thariqah itu ada pengajaran dzikir nafi isbat. Isbat. Mbuh paham buka kanca-kanca thariqah ya gak ngerti. Jelasin nafi isbat itu diterangno ning hakikat kok. Ngeten nafi isbat. La ilaha iki kan artinya tidak ada Tuhan. Ini kinafi. Sebetulnya di jagate ati sampai niku nggak ada selain ini. Selain Allah nggak ada, selain Tuhan nggak ada. Kapan itu? Waktu jenengan iku ning kandungan sampai dilahirke batese akil balik ning atine cah cilik ora enek sak liyane urip. Kok kados jenengan kali kula wis gerang daplok iki. Isine jero kene wah. Ngapunten ya. Luwi-luwi wong lanang Bu kandhane. Wong wedok gak cukup siji. Nek wis kek siji njaluk loro. Nek wis kek loro njaluk telu. Wis gak ono entek. Kok maneh opo ae mobil bleng, omah bleng, pabrik bleng. Asalnya itu enggak ada.
tidak ada Tuhan. Berarti gak ono saliyane Allah sebetulnya itu. Berhubung kita sudah mance akil balik, buah holding ngelompok. Selain Allah ngelompok. Akhirnya nafikan, bersihkan itu. Isinya la ilaha yang tadinya tidak ada Tuhan, terus kok adakan Tuhan selain Allah, duniawiyah iku. Hilangkan itu, karena itu disebut tauhid. Itu disebut apa man? Pedet ta. Ya iku pedet. Usiran pedet iku teko gunung. Iki nafi. Berarti tadi sistem wasilun proses menghilangkan rasa keakuan diri. Berarti dari takholi prosesnya takholi ke tahali. Tahali adalah proses pembersihan keakuan makhluk di dalam hati. Ini kan dugi bawah ke atas. Kalau ini sudah selesai, maka tajalli isbat ini. Tetapkan keakuan Allah. Kesuwen ta, Pak? Wasilun nggih ngoten niku. Wasilun seperti itu. Tapi nek majadubun waktulu anfusakum. Aku nih hamba iki ora dipikir, langsung ditukno aku nih Allah. Otomatis langsung hilang nih. Kan ngeten. Iki gelap ya. Ya gelap. Piye carane gelap iku ilang? Iki sistem majadubun Pak ya. Dalam hatimu aku ini makhluk nggih. Akhirnya dadekno gelap pada Allah. Ngene ae. Langsung aku ini Allah encekno. Adik proses tahali. Langsung aja tajalli. Lah, aku Allah. Langsung. Laksana. Ya anu ae. Lampu-lampu iki langsung peteken. Dipetek Pak. Terus langsung kegelapan hilang. Iku sistem majadubun. Nek wasilun wis piye amriye biar gelap iku hilang dulu terus engko ben nyoto Allah. Berarti kita harus ada tindakan nafi dulu. Tindakan penghilangan apa yang menyebabkan gelap ini. Apa yang menyebabkan kegelapan ini? Iku diilangi. Cara jenengan iki misalnya piye wadah iki biar bisa dijadikan sebagai tempat minum untuk bisa kita minum. Lawang wadah itu kotor. Kita sabun, kita cuci dulu. Lah ngoten ya. Setelah itu baru diletakkan minuman yang bersih. Inilah sistem wasilun. Dari bawah ke atas. Jadi nafi yang dimaksud di sini adalah menghilangkan keakuan diri. Bahasa wasilun yodhikiro sirul asror terus menerus. Dengan begitu nanti akan bersihlah syirik-syirik di dalam hati kita, lalu dengan sendirinya isbat menetapkan keakuan Allah. Sama tujuannya masih majadubun tadi kayak ngonten. Cuman ya itu tadi, kalau majadubun dari atas ke bawah mak nyelorot, kalau wasilun dari bawah ke atas. Lah, sistem yang dipakai oleh golongan Nahdien dari bawah ke atas. Ini minoritas, sing banyak kita golongan Nahdien nyun sewu. Menek naik apa? Naik tebing belum tutup tengah taline diculno. Lugur maneh mboten? Lugur maneh, naik, lugur, naik, lugur. Artinya
ketika kita sudah masuk di pendidikan thoriqah mu'tabaroh, itu nggak diteruskan ke hakikat, kebanyakan ngoten. Akhirnya ending kita tidak bisa usul di makom musyahadah. Akhirnya ending kita usulnya di makom mukasyafah. Akhirnya jenengan menjadi orang yang maha sakti, ya dah, ya dah, penuh karomah. Udan mawon dipendeli langsung leren terang. Ngoten. Mobil aja diwasi mandek temenan. Onjen direm. Mukasyafah. Wis dokter tanpa belajar gini iki ana wong lorong ngelu disebul. Waras. Sabdo larangan mandi ucapai. Tukang dengkek kelakuane wong. Lah awakmu rene. Oh, nek gak remuk ya gak rene awakmu ya. Dilokno utangmu akeh. Wis. Wedi, Pak. Kita sebagai tamu datang. Perilaku kita dibaca. Dik wingi mau mari nyempok bokong ini wong liya ya. Padahal iya. Adik marane bojone, wah ketir-ketir wis. Enggak bisa mengelak. Mesti wong wedi, Pak. Kuwi gak nganu takut dina iki nek gupuh mulih nabrak awak. Ngoten niku maksa mulih nabrak temen. Kira-kira gak wedi. Wedi. Diwedeni wong-wong. Iku waline Allah. Waline Allah, kekasih Allah iku, Pak, ning Quran wis jelas. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Bagaimana hati jenengan gak gampang takut, gak gampang gelisah, gak gampang khawatir, karena hatimu ikut terus sambung nang Allah. Sadar kalau yang melakukan semuanya itu Allah, yaitu loh. Persoalan jenengan iki akhirnya gak gampang ngerasa khawatir lan sak piturut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahmat. Itulah nafi isbat. Jadi kembali sampai nek pengen cepat langsung buka hijabmu, sistemnya sistem majetubun, dikiri aku Allah. Wes. Tapi niki mengke nyun sewu kebanyakan jenengan niku losdol. Tahu losdol? Siapa nek umpama sampean iki secara akal udah dilalaikan Allah dengan urusan-urusan dunia. Akhirnya jenengan kita saenake dhewe nek diwasi wong liya. Padahal sampean juga merasa wong sampean wis gak ono. Sing ono Gusti Allah. Ini enggak cocok nek umpama didekkan di dalam masa-masa di mana umat sekarang itu, mohon maaf, dicoi hukum syariat. Mesti tabrakan. Akhirnya harus memakai sistem wasilun. Tapi saya tidak menyalahkan. Karena semuanya juga Allah yang memperjalankan jenengan miturut pandangan hakiki. Kalau kepingin temen, Pak, kepingin temen lo ya wis nek wayah khusus mawon gunakno. Tapi nek kok gak dilereno Allah, gak diberhentikan Allah, ya babah. Ya apa maneh? Wis urusane Allah. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ngeten iki sampeyan catet. Dasar jadab, dasar sistem majetubun Al-Baqarah 54. Waktulu anfusakum, patenono dirimu. Bukan
dimaksud jenengan gantung diri. Bukan loh ya. Mateni keakuan diri dengan cara langsung bertajali. Apa bertajali? Netepno keakuane urip, keakuane Allah yang segala-galanya, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Lah niki mengke biasa iku metu nang jaba. Iko Allah, 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 Allah. Wis kabeh. Sampeyan sinten Kang? Allah. Sampeyan sinten? Allah, Allah kok kabeh. Akhire golongan makom am yang wis mulai kebean ilmu. Nyun sewu. Dulu kan ngono, sedikit-sedikit orang yang rada senewen kebean ono Pak ceritane kebean ilmu. Nek kebean utang terus stres. Yo diuber-uber akhirnya stres. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, ini masih Syawal Pak Bu nggih. Jadi kula piyambak mulai Gusti Allah mengutus saya untuk menyampaikan dinul haq di Karangploso sampai detik ini. Aku yakin tak sengaja atau tidak ucapan yang kasar atau nyinggung utawa ning ati sampean iku ada nit. Nggih mohon maaf kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Terutama konco-konco sing syariati kuat. Terus disitulah kok ono kalimah sing sanjai yang kelihatannya itu menyinggung. Mohon maaf, jujur kami tidak ada rasa menyalahkan jenengan umat, enggak. Saya cuma menyampaikan aja. Enggak ada hak saya itu memaksakan Anda untuk beriman seperti apa yang kuimani. Boten. Inni lakum nadhirum mubin. Tugas saya cuma nyampe itu. Memberikan kabar saja. Al-mubin. Yang nyata. Urusan jenengan menolak dan menerima itu bukan urusan saya. Barangkali oleh karena kegeden ilmu syariat di antara kita seperti Nabi Musa, akhirnya merasa tersinggung dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Khidir. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya juga selalu membuka maaf terhadap panjenengan. Barangkali jenengan pernah ngancuk-ancuk kula teko doan utawa ora gitu. Misale ning nanggone majelis enggak ning omah garwa mbokne ngono ngaji taek ayo tak sepuro Pak ngoten nggih. Terus ibu-ibu yang ngoten Pak iku ya kadang-kadang nggih ngregetke. Jadi kula nggih makili Pak Bu nyuwun ngapunten nggih Pak salah napa mawon. Ibu nggih ngoten bae pelayani servisi kurang memuaskan olehnya masak nggih ngapunten. Ibu-ibu nggih ngoten kadang nggih capek. Saking capek gawe wedang keliru uyah lah saged mawon nggih. Pun kosong-kosong ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kami mohon maaf juga untuk tahun 2024 ini saya tidak bisa seperti 2000 sebelumnya. Nek cara waktu saya diloskan sampai 3-4 jam. Kalau dibatasi sak jam ae. Terus engkau dilanjutkan tanya jawab ngoten. Yes, kalau manut mawon. Manut mawon. Jadi barangkali kok kurang suwi, ya mohon maaf tak terangno sik ben gak salah paham. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.